Saya adalah seorang tesas, orang Amerika, saya tidak bisa berdamai dengan tempat saya berada, saya tidak merasa aman. Ketika dulu berharap damai dalam Kristen, saya tidak merasakannya. Kali ini saya akan dapatkan buku yang sempurna, buku yang hanya berisi kata-kata Tuhan. Orang-orang ini mencuci diri 5 kali sehari. Salah satu hal terindah tentang momen itu, dosa-dosaku akan dihapus. Dan itu akan menjadi awal yang lengkap. Hari di mana dunia kehilangan nabi terakhir. Saya telah melakukan wawancara selama 14 tahun. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Siapa Angela Tammy Kepler? Bisakah Anda memberitahu kami secara singkat tentang latar belakang Anda? Angela Tammy Kepler orang tesas yang lahir dan besar, yang menyukai olahraga dan alam bebas. Saya tumbuh bermain basket di tim basket dan tim bola voli dan berlari mil. Saya menikmati menulis puisi, menggambar, bahkan memenangkan kompetisi seni ketika saya masih di sekolah menengah. Orang tua saya bercerai ketika saya berusia 5 tahun. Ayah saya menikah lagi dengan ibu tiriku ketika aku berusia 10 tahun. Lingkungan tempat saya dibesarkan, sekolah dan gereja dan hal-hal seperti ini, Anda memiliki tanggung jawab, Anda perlu memberi kembali. Anda perlu membuat perbedaan, jadi itulah yang saya perjuangkan. Saya memiliki kesempatan untuk melihat dua jenis kekristenan yang berbeda. Satu, ayah saya telah memilih ketika dia masih remaja. Ketika saya masih remaja, saya pergi untuk tinggal bersama ibu saya dan saya melihat jenis kekristenan lain di gereja baptis, mentalitas protestan dengan Tritunggal dan perayaan Natal dan hal-hal seperti ini. Itu memberi saya perspektif yang berbeda. Saya mendapat manfaat dari kedua gereja, tetapi saya masih mencari sesuatu yang lebih. Bagaimana hidup Anda dalam iman? Apakah Anda memiliki iman sebelumnya? Saya memiliki iman. Untungnya, saya dibesarkan, seperti yang saya katakan, gereja terpilih ayah saya, dan yang itu sangat disiplin. Saya selalu berada di lingkungan agama. Ketika ibu saya menemukan gereja ini terlalu kaku, dia memutuskan untuk tidak pergi lagi. Tetapi karena saya dibesarkan di gereja ayah saya, ada perbedaan yang sangat berbeda. Di gereja ayah saya, misalnya, mereka banyak fokus pada perintah pertama Nabi Musa alaihissalam. Di gereja ayah saya, mereka telah melakukan banyak penelitian dan dalam penelitian itu, mereka menemukan bahwa sebagian besar liburan yang dirayakan di Amerika memiliki semacam latar belakang paganistik, atau bahkan ada ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara menentang berbagai aspek liburan itu. Misalnya, di gereja ayah saya, kami tidak merayakan Natal, karena pertama-tama, ayat-ayat Alkitab menunjukkan bahwa Yesus tidak dilahirkan di akhir tahun, jadi itu bukan hari ulang tahunnya 25 Desember. Dan kedua, ada ayat-ayat dalam Alkitab dan Yeremia menunjukkan bahwa dekorasi pohon sebenarnya adalah perilaku paganistik. Mereka biasa merayakannya dengan menghiasinya dengan perak dan emas dan menyembah roh di pohon. Kita seharusnya hanya percaya pada Tuhan dan tidak menyembah apapun. Dan mereka membuatnya sangat jelas, kami bahkan tidak merayakan ulang tahun, akan ada kue dengan lilin dan Anda menyalakan lilin dan Anda membuat keinginan. Tetapi keinginan Anda seharusnya diserahkan kepada Tuhan, yang bisa menyediakan. Di gereja ayah saya, kami menyadari bahwa ini seperti ibadah api, jadi ya, saya punya keyakinan, tetapi itu tidak cukup. Saya tidak tahu nama Tuhan saya, itu adalah Allah. Saya tidak tahu persis bagaimana dia ingin saya menyembahnya, tetapi saya tidak mengetahuinya saat itu. Ada indikasi dalam mimpi saya, karena saya mengalami mimpi buruk. Saya tidak berdamai dengan tempat saya berada, saya tidak merasa aman, terutama sebagai seorang remaja. Pencarian itu menjadi lebih dalam dan lebih dalam karena perasaan itu menjadi semakin meresahkan. Ini seperti, oke, apa kebenarannya? Di mana jawabannya? Suatu kali saya berpikir, oke, keluarkan hukum Anda dalam perdebatan, temukan jawabannya, Anda tahu, mencari, teliti apa kebenarannya. Jadi saya mengeluarkan hukum kuning saya dan saya menulis pertanyaan saya dan membuat janji dengan menteri ibu saya dan pergi ke gereja, memasuki ruang hijau gelap yang sangat mewah ini dan kayu coklat yang kaya dan itu seperti, oke, apakah saya baru saja memasuki kantor pengacara atau apa? Anda tahu, ya, itu adalah gereja besar. Tetapi saya mengharapkan sesuatu yang lebih rendah hati, sesuatu yang lebih sederhana. Ngomong-ngomong, jadi aku duduk di kursi kulit besar tepat di depan meja kayunya yang besar. Jadi saya mulai mengajukan pertanyaan saya berkata, Anda tahu, saya memiliki pengalaman ini di gereja ayah saya dan saya melihat ini di gereja Anda, jadi mengapa ada perbedaannya?
Anda menggunakan buku yang sama. Anda berdua mengatakan Anda orang Kristen, jadi mengapa ada bedanya? Anda tahu mengapa Anda merayakan Natal? Mengapa Anda makan daging babi? Dia memberi saya beberapa jawaban, tetapi di mana dia mendapat jawabannya, saya tidak tahu. Apakah itu pikirannya sendiri? Apakah itu pikiran organisasi gereja atau Anda tahu sesuatu yang ia pelajari di sekolah teologi? Apapun jawabannya, itu tidak cukup karena dia tidak membuka Alkitab dan hanya berkata, inilah jawabannya. Itu membuatku sangat gelisah, jadi saya membiarkannya selesai. Saya meninggalkan pertemuan itu agak kecewa. Jadi saya berhenti pergi ke gereja dan mencoba mengisi hidup saya dengan hal-hal lain. Seperti yang saya katakan, saya berada di tim olahraga dan saya tetap belajar dan saya tertarik. Anda tahu, seni, menggambar dan puisi dan hal seperti itu. Tapi itu tidak berhasil. Anda tahu, saya masih merasa kosong, saya masih merasa tersesat. Saya masih merasa di sini, jadi saya pikir, oke, saya tahu ada Tuhan, saya tahu ada Nabi. Saya tahu bahwa dia mengirim kitab, tetapi saya tidak tahu apa itu, jadi saya mulai berdoa, oh Tuhan, beri saya kebijaksanaan, Anda tahu, saya ingin bimbingan. Saya ingin tahu apa kebenarannya dan bagaimana menerapkannya, jadi saya berpikir, oke, saya perlu menemukan tempat untuk memperkaya jiwa saya, karena saya merasa tidak cukup, ya, doa, permohonan, Anda tahu, pagi dan malam, oh Tuhan, beri saya kebijaksanaan yang belum terpenuhi. Saya telah pergi ke gereja yang telah dipilih ibu saya, gereja baptis di kota yang berjarak setengah jam dari tempat saya pergi ke universitas. Jadi saya pergi ke sana dan saya menemukan orang-orang yang terinspirasi oleh kasih Tuhan, terutama penghargaan mereka kepada Yesus. Dan Anda tahu, perawatan mereka satu sama lain, wajah mereka yang tersenyum, kata-kata baik mereka, sifat mereka yang bermanfaat. Ini semua sangat menarik, jadi saya pikir, oke, izinkan saya mencoba gereja itu. Maka saya mulai pergi pada hari Minggu ke gereja ini, yang berada di sisi lain kota. Ini gereja besar, salah satu hal yang saya sukai adalah bahwa tidak ada gambar di gereja, tetapi setelah pergi beberapa kali, saya mulai menyadari, ya, sekali lagi, ini bukan yang saya cari. Ini bukan apa yang akan memenuhi saya, tapi setidaknya saya berada di lingkungan yang mengingatkan saya pada Tuhan dan itu membantu saya untuk mempelajari beberapa kata-kata Alkitab yang menginspirasi dan memuaskan dan hal seperti itu. Waktu berlanjut dan doa saya terus berlanjut. Ternyata Tuhan akan mengirimi saya bantuan. Saya punya teman bersama di universitas yang akan saya kunjungi yang juga pergi ke pusat mahasiswa di kampus dan namanya Roma. Roma memiliki seorang teman yang menarik berbeda, dia orang Turki dan seorang Muslim, tetapi dia memutuskan untuk datang ke gereja untuk melihat seperti apa rasanya. Saya tahu pasti bahwa Roma berusaha membantunya menjadi seorang Kristen. Apa niat orang ini datang ke gereja? Saya tidak yakin, tetapi ketika saya bertemu dengannya, saya tertarik dengan sesuatu yang dilakukan. Dan itu kami melakukan perjalanan kano, kegiatan pemuda untuk gereja. Kami melakukan perjalanan kano. Ketika kami berhenti untuk makan siang, dia bertanya salah satu makanan yang tidak memiliki daging babi di dalamnya. Dan saya berpikir, oh itu menarik karena saya masih tidak makan daging babi dari keyakinan saya yang telah saya pelajari dari gereja ayah saya. Jadi saya pikir, wow, itu menarik. Anda tahu mengapa dia tidak makan daging babi? Dan dia mengatakan sesuatu tentang, seperti, itu bagian dari agama saya. Dan saya pikir, oke, itu menarik. Orang ini ternyata sangat membantu dalam pencarian saya. Sebuah instrumen yang digunakan Tuhan untuk membantu saya. Ketika saya bertemu orang ini pada tahun 1991, dan dia mulai membawakan saya brosur kecil dari masjid tentang dasar-dasar Islam. Menariknya, saya menemukan banyak kesamaan dalam hal-hal ini dengan hal-hal yang telah saya pelajari di gereja ayah saya. Dia membawakan saya brosur lain, yang ini tentang kitab Quran, dan kitab ini hanya kata-kata Tuhan, kata-kata itu hanya miliknya. Sementara Alkitab tidak jelas siapa penulis bab dan kata-kata yang tertulis di sana. Sedangkan Quran, semuanya adalah kata-kata Tuhan, dan saya menemukan itu sangat mendalam, sebuah buku yang sempurna, sebuah buku yang hanya kata-kata Tuhan, dan itu dijanjikan untuk dilindungi sampai akhir zaman. Karena omong-omong, Nabi terakhir dunia, Muhammad damai di atasnya, dialah yang menerimanya. Itu tidak mungkin kata-katanya karena dia adalah pria yang buta huruf dan tidak memiliki pengetahuan tentang agama-agama sebelumnya, ini adalah wahyu murni. Dan itu menginspirasi saya. Kita berbicara tentang tahun 1991. Tidak ada internet, hampir tidak ada akses ke apapun tentang Islam dalam bahasa Inggris.
Saya diberkati dengan buku kecil yang ditemukan orang ini di perpustakaan universitas kami, 7 lantai buku, dan di menemukan buku ini, Imam Hadis. Dan buku kecil ini, kami butuh 2 malam untuk membacanya, karena itu tidak hanya membacanya dan melanjutkan, itu adalah sesuatu yang Anda baca dan Anda harus pergi, ya, saya baru saja menemukan jawabannya. Apa yang Tuhan inginkan dari saya, itu memberitahu saya siapa Tuhan saya, itu adalah Allah, itu memberitahu saya agama apa yang telah Dia pilih untuk saya. Itu memberitahu saya hal-hal kecil tentang bagaimana menjalani hidup saya dengan cara terbaik dan itu benar-benar dan benar. Itulah perbedaan antara kata-kata bijak dan kata-kata Nabi Muhammad. Kedamaian berada di hadapannya di hadits dan ayat-ayat Al-Quran. Karena di hadits dan Quran itu benar-benar dan benar, ini sepenuhnya komprehensif karena diberikan kepada kita, agama ini dan ajaran di dalamnya diberikan kepada kita oleh Zat yang tahu segalanya, dan untungnya duku dalam agama Kristen, saya telah mempelajari nama ini. Tapi saya belum pernah terpapar sepenuhnya sampai saya menemukan Islam, begitu tak perlu dikatakan, terinspirasi oleh pengetahuan ini dan pengetahuan yang semakin meningkat ini tentang cara hidup yang sangat lengkap itu memperbaiki semua masalah dunia atau dapat jika diterapkan dengan benar. Saya sangat terinspirasi, sehingga tak lama setelah itu saya menjadi Muslim. Bagaimana Anda pertama kali mendengar tentang Islam? Sejujurnya, saya tidak ingat bagaimana saya pertama kali mendengar tentang Islam. Mungkin itu adalah guru sejarah dunia saya yang berdiri di depan kelas, sangat bersemangat menjelaskan. Di Ibu Williams, saya masih ingat. Dia sangat bersemangat, dia berdiri di depan kelas dan dia pergi, orang-orang ini mencuci diri 5 kali sehari. Dia berbicara tentang evolusi yang diambil Muslim sebelum berdoa. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Islam, bahkan tidak tahu kata itu adalah agama. Mungkin orang yang mempraktikannya atau apapun, maksudku, sangat tidak mengerti, tapi saya ingat kegembiraannya. Dan kemudian ketika saya menjadi Muslim, saya pikir dia berbicara tentang evolusi sebelum berdoa. Anda tahu, itu luar biasa, ada sedikit paparan ini, tetapi saya tinggal di Texas di Sabuk Alkitab. Maksudku, hampir setiap lingkungan memiliki sedikit gereja, pergi ke gereja adalah bagian penting dari pengasuhan saya tidak terpapar Muslim manapun. Di tempat-tempat paling aneh di mana permulaan itu adalah, seperti film yang saya tonton ini, itu adalah istilah modern Islamofobia yang berperan orang Muslim menculik wanita asing dan memotong lengan dan memotong kepala dan, Anda tahu, semua ini keliru semacam ini bukan dari Islam. Tapi anehnya, itu bukan pesan yang saya dapatkan dari film itu. Di akhir film, wanita yang seharusnya diculik dan yang lainnya tidak jelas dan tertutup. Citra dia dengan cara itu dalam gaun itu, sebelum saya mulai terlibat dalam meneliti Islam secara khusus, orang yang memperkenalkan saya kepada Islam mendorong saya untuk berpakaian lebih sederhana, Anda tahu, alih-alih celana ketat dan rok mini pendek. Mengapa tidak ada sesuatu yang sedikit lebih longgar, sedikit lebih lama? Biarkan orang memandang Anda apa adanya daripada untuk tubuh Anda, dan saya pikir, tentu saja, mengapa tidak? Itu lebih nyaman. Anda juga tidak perlu memakai riasan, dan suatu hari orang ini berkata, apakah Anda memiliki shawl? Saya berkata, ya, saya mengikatnya di pinggang saya atau di leher saya sebagai jenis model. Orang ini berkata, oke, bisakah kamu membawanya ke sini? Dan saya pikir, oke, ada pertanyaannya, dapatkah Anda meletakkannya di kepala Anda? Dan saya pikir, tidak ada salahnya. Hanya ada satu pertanyaan, jadi bagaimana rasanya? Dan tanggapan pertama saya berbeda, jadi saya pikir, izinkan saya mencobanya. Itu musim dingin, saya bisa menggunakan ini sebagai alasan, saya mengenakan shawl hijau cerah dan saya pergi ke kelas sejarah dunia saya dengan shawl di kepala saya. Dan guru saya masuk dan dia mengambil peran itu dan dia menatap saya dan berpikir, itu berbeda, sejarah dunia, dia tahu seperti apa Muslim. Jadi kami melakukan kelas dan kami menyelesaikan kelas dan kemudian saya keluar dari sana, saya pikir ini adalah percobaan. Saya tidak ingin pertanyaan lagi, dan saya pergi ke perpustakaan untuk belajar dengan teman saya dan berjalan melewati pintu, teman saya sangat senang. Ada seorang Muslim, apa yang dipikirkan, saya semakin dekat, katanya, tunggu sebentar. Itu Tami, pada saat kami selesai belajar, saya telah memutuskan untuk mulai menutupi, sekarang, saya tidak mulai menutupi seperti yang harus diliputi oleh seorang Muslim. Saya hanya menutupi kepala saya tidak menyadari kelengkapannya saat itu, saya tidak cukup diberitahu. Sedikit demi sedikit, saya menjadi lebih terpapar dengan konsep penutup dalam Islam, dan itu sangat menghibur dan sangat membebaskan, saya sudah mulai mengenakan penutup kepala. Saya
Saya memiliki pengetahuan yang sangat mendasar tentang Islam. Jelas saya siap untuk langkah selanjutnya. Saya siap untuk mengambil keyakinan ini sebagai cara hidup. Dan untungnya, saya diberkati karena memahami kesempatan itu. Saya dibawa ke rumah imam. Saya duduk di seberangnya dengan orang lain yang mendukung saya. Dan orang ini berkata kepada imam bahwa saya ingin menjadi seorang muslim. Jadi imam berkata, "Oke, tahukah Anda apa itu?" Saya sangat ingin sekali menyatakan iman saya karena saya telah diberitahu bahwa hanya itu yang diperlukan untuk menjadi seorang muslim, tapi imam lebih bijaksana dariku. Dia memutuskan untuk memastikan bahwa saya memiliki setidaknya pemahaman dasar tentang apa yang saya hadapi, maka dia menjelaskan siapa Allah dan saya berkata, "Ya, saya sadar akan hal itu." Dan dia menjabarkan para nabi, dan kemudian itu mengarah ke hal berikutnya, kepercayaan pada kitab dan kemudian, Anda tahu hidup setelah kematian, takdir. Ada beberapa hal yang ditulis untuk kita, apakah Anda memiliki keyakinan itu? Dan saya berkata, ya. Dia mengatakan, Anda tahu, ada tanggung jawab yang menyertai ini. Apakah Anda siap untuk mengambil tanggung jawab itu? Jawabannya ada. Ya, alhamdulillah. Apa yang paling membuat Anda terintimidasi tentang mengambil langkah terbaik untuk menjadi seorang muslim? Sebenarnya, tidak ada yang mengintimidasi saya tentang menjadi seorang muslim. Beberapa orang khawatir tentang keselamatan saya karena mereka memiliki bid'ah terhadap Islam dan mencoba melindungi saya, tetapi semua yang saya lihat dalam Islam, bahkan penentangan mereka terhadapnya sebenarnya lebih motivasi untuk memilihnya. Itu membuat saya lebih yakin dengan keputusan saya karena oposisi yang saya lihat tidak didasarkan pada pengetahuan. Sebaliknya, saya mengalami peningkatan jaminan dalam keputusan yang saya buat. Sejujurnya, memilih Islam adalah keputusan terbaik dalam hidup saya, dan saya tidak pernah menyesalinya. Insya Allah aku akan mati di jalan ini. Insya Allah, napas terakhir saya akan menjadi salah satu hal terindah tentang momen itu adalah bahwa saya telah diberitahu bahwa dengan deklarasi iman ini, dosa-dosa saya akan dihapus dan itu akan menjadi awal yang benar-benar baru. Sekarang, saya telah mengalami penjelasan semacam ini dalam agama Kristen. Tetapi ketika saya di dalam agama Kristen, saya tidak merasakannya. Kali ini saya lakukan. Jadi ketika saya menjadi seorang muslim, seperti yang saya katakan, ada beberapa orang yang khawatir untuk saya dan salah satunya adalah ibu saya. Dia benar-benar khawatir karena dia tidak tahu apa itu Islam dan dia takut aku akan ditindas. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk mencoba menghentikan saya menerima Islam. Namun sayangnya, biasnya terhadap Islam tidak berdasar. Dan untungnya, saya bisa melihatnya, jadi saya tidak menyerah. Meskipun itu membuat saya menangis pada beberapa kesempatan dan begitu saya bahkan menelepon ayah saya dan saya berkata, Anda tahu, mengapa dia tidak mempercayai saya? Saya memilih agama ini karena saya melihatnya sebagai kelanjutan dan pemurnian dan kemajuan keyakinan saya. Dan dia berkata, Anda tahu apa, saya membesarkan Anda untuk mengikuti jalan yang benar, dan jika Anda berpikir ini adalah jalan yang benar, silakan, dan menemukan dukungannya sangat meyakinkan. Saya tidak mengalami kesulitan dengan masyarakat secara keseluruhan, orang-orang cukup pengertian, Islamophobia tidak mencapai puncaknya. Kebanyakan orang penasaran, jadi saya mencoba menjawab pertanyaan mereka, dan kemudian ada pengalaman melakukan ziarah haji ke Mekah. Agak melelahkan, ini membebani secara fisik itu di tengah gurun Ka'bah. Lokasi di mana Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail membangun rumah Allah yaitu Ka'bah, memanggil orang-orang untuk ibadah atas perintah Allah di lokasi itu, dan lagi, disitulah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran. Kata-kata Allah ini datang ke dunia melalui malaikat agung Jibril, dua manusia yang dipilih oleh Allah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di lokasi itu, dan saya berdiri di sana suatu saat sambil menunggu doa. Ada seorang saudari Mesir di sebelah saya. Dia sebenarnya seorang guru Quran, dan kemudian ada seorang saudari Aljazair di sisi kiri saya. Saudari Mesir sedang membaca Quran. Suara itu sangat indah, saya mendengarkan dan mengikuti Quran dan keindahan kata-kata, saya bahkan tidak mengerti semuanya. Anda tahu, saya sedang menyaksikan sepatah kata pun di sini dan sepatah kata pun di sana. Anda tahu, pikiran itu datang kepada saya. Kata-kata ini terungkap kepada Nabi saya di sini, di tempat ini, dekat rumah suci ini. Saya melihat-lihat dan bagaimana saya bisa, seorang Tesas, berada di antara orang Mesir dan orang Aljazair. Orang-orang dari berbagai belahan dunia, dan yang menghubungkan kami bukanlah sesuatu yang dangkal, itu keyakinan. Itu adalah kesatuan Tuhan, itu adalah cinta Nabi, itu adalah cinta kitab ini.
Itu sangat luar biasa, saya mulai menangis dan menangis dan menangis. Saya tidak bisa menghentikan diri saya keluar dari kebahagiaan dan kegembiraan. Dan itu adalah perasaan yang mendalam, itu luar biasa dan melelahkan. Koneksi itu juga mengingatkan saya pada fakta bahwa saya berada di tengah-tengah mencari pengampunan. Saya berada di tengah-tengah kebenaran dan di tengah-tengah mencapai pemurnian lagi. Tuhan adalah yang paling penyayang. Saya tidak membutuhkan siapapun di antara saya dan Allah. Saya tidak perlu bertanya dari siapapun kecuali Allah, dan Dia memberi saya kesempatan ini untuk datang ke rumahnya dan terhubung dengan kemanusiaan, orang-orang percaya dari awal waktu dan menjadi bagian dari komunitas itu adalah koneksi yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan saya sangat berterima kasih jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk menonton sehari dari kehidupan Nabi kami, kedamaian berada di atasnya, hari mana Anda ingin memilih. Jika saya memilih awal, ketika dia berada di gua pahlawan dan malaikat Jibril datang dan meremas dadanya. Menyuruhnya membaca, lalu dia melihatnya di cakrawala dan pergi ke istrinya dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu nyata dan bukan mimpi, itu tidak mungkin karena dia orang yang baik dan selalu baik untuk orang lain. Apakah hari itu? Atau apakah itu hari dia mencoba memberitahu keluarganya tentang ibunya dan dia memanggil mereka bersama untuk makan dan hanya satu anak, Ali, semoga Al senang dengannya, berbicara dan berkata, ya, aku akan mengikutimu. Atau apakah itu hari setelah 25 tahun pernikahan yang indah, istrinya menderita kelaparan karena pengasingan yang ditimbulkan oleh orang-orang percaya oleh orang-orang yang tidak percaya mengakibatkan kematiannya dan bagaimana ia menanganinya. Atau apakah itu hari dia harus meninggalkan rumahnya, Mekah, kota suci karena penindasan orang-orang kafir dan fakta bahwa mereka ingin membunuhnya? Atau apakah itu hari dia melakukan perjalanan dalam perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem? Naik ke langit dan di setiap surga bertemu nabi lain sampai dia mencapai Tuhannya dan Tuhannya Al menyuruhnya berdoa, dan kemudian dia kembali dengan hadiah syalat ini, doa dan orang-orang percaya menerimanya dengan gembira dan orang-orang yang tidak percaya mengira dia adalah orang gila. Atau apakah itu hari dia meninggal, hari di mana dunia kehilangan nabi terakhir? Malaikat kematian bertanya kepadanya apa yang disukai dan dia lebih suka Al daripada hal ini. Saya pikir hari yang saya pilih dengan harapan besar adalah hari di mana saya bertemu dengannya sendiri, insya Allah. Di Telaga Kausar, air yang diberkati itu yang menyeka semua rasa sakit dan memurnikan, menghilangkan semua kenangan buruk dan membuat kita siap untuk memasuki surga, insya Allah, itulah yang kami inginkan. Saya telah memberikan pidato dan melakukan wawancara selama 14 tahun dan ini adalah pertama kalinya ada orang yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya, itu pertanyaan yang indah. Terima kasih. Orang-orang yang tidak yakin untuk mengkonversi Islam memiliki konsep seperti jika saya bertobat maka saya akan kehilangan seluruh hidup saya yang menyenangkan. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah hidup Anda menjadi membosankan setelah Islam? hidup saya setelah Islam menjadi sangat kaya. Saya tidak bisa menggambarkannya, seluruh dunia terbuka bagi saya adalah seorang tesas, orang Amerika. Saya tahu selera dan rasa dan sifat tesas, ketika saya menjadi seorang muslim, saya harus belajar rasa Yaman dan Qatar dan Pakistan dan Turki, seluruh dunia terbuka bagi saya. Saya harus belajar tentang budaya-budaya itu dan saya harus belajar tentang orang-orang itu. Saya harus belajar tentang mereka karena mereka adalah saudara dan saudari saya dalam iman karena pencipta saya juga menciptakan mereka, membawa kami bersama di bawah payung kepercayaan. Saya benar-benar telah mengalami kehidupan yang jauh lebih kaya, kehidupan yang jauh lebih penuh warna, kehidupan di mana saya dapat lebih menghargai hal-hal. Beberapa orang mungkin berpikir, baik, oke, Anda bermain basket dan bola voli dan lari dan Anda menulis puisi dan Anda menggambar dan hal-hal seperti itu. Beberapa dari hal-hal ini luar biasa, beberapa dari mereka tidak begitu bagus untukku. Beberapa dari mereka dapat dilakukan di lingkungan yang berbeda. Misalnya, sekarang saya tidak nyaman bermain basket atau bola voli di depan umum, tetapi jika saya memiliki tempat pribadi di mana itu hanya wanita, tentu saja, mengapa tidak? Berkenaan dengan olahraga, saya telah mengembangkan cinta yang luar biasa untuk berjalan jarak jauh di hutan, hiking, trekking. Saya memiliki cinta yang luar biasa untuk memanah. Pada saat yang sama, saya seorang perenang percaya diri dengan lingkungan yang tepat. Lakukan, ya, masih banyak peluang untuk menjalani kehidupan yang penuh warna tanpa kekurangan dari pakaian sederhana atau lingkungan yang tidak pantas di mana saya dapat diterapkan oleh laki-laki.
Itulah yang saya inginkan, apa yang baik untuk jiwa saya. Hidup ini bersifat sementara, itu kekal yang saya inginkan. Hal terpenting yang memilih untuk masuk ke dalam kebutuhan Islam adalah persaudaraan dan persaudaraan. Saya tidak berbicara tentang dukungan keuangan, kadang-kadang mereka membutuhkan itu juga karena mereka kehilangan pekerjaan atau keluarga mereka memunggungi mereka atau apapun karena keputusan yang telah mereka buat. Tapi dukungan emosional, pasti selalu ada dan akan selalu ada untuk mereka. Tapi kami adalah makhluk komunitas. Hal terbesar yang dibutuhkan Muslim baru adalah merasa seperti mereka adalah bagian dari komunitas. Jadi dorongan saya yang kuat adalah bahwa jika Anda mengenal seseorang yang baru saja masuk ke Islam, berada di sana untuk mereka karena mereka membutuhkan Anda, saudara lelaki mereka atau saudara perempuan mereka. Orang-orang telah bertanya kepada saya berkali-kali dalam wawancara dan sebaliknya, bukankah Islam sulit? Bukankah itu sulit? Dan tanpa ragu-ragu, saya dapat memberitahu Anda bahwa kehidupan tanpa Islam adalah jauh lebih sulit. Pencipta kami yang paling berbelas kasih diberikan kepada kami sebagai hadiah, tetapi Ia belum memaksa kami. Ini dia itu pilihanmu, keputusan itu milikmu. Hasilnya adalah milik Anda, pilih dengan bijak.